I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Nah, saya ini akan bercerita tentang pengalaman saya ketika mengajar. Yang pertama itu, saya masih kurang percaya diri. Kadang saya tiba-tiba ragu dalam penyampaian materi, tiba-tiba lupa, suka ngeblank sendiri, dan suka terkadang itu patah-patah kata-katanya seperti ini. Kayak kata-kata saya itu kurang lengkap, lalu saya lupa. Seperti itu, kekurangan saya dalam mengajar. Lalu pada tahap peningkatan saya selama perkuliahan itu dari segi bicara saya menjadi lancar, terus kemudian saya bisa berdialog dengan bahasa Indonesia dengan lancar, alhamdulillah. Terus ada peningkatan pada pola pikir saya, perubahan dari situ. Dari waktu SMA yang saya dulunya pemalu, saya pendiam di kelas, mungkin kalau aktif cuma ditanya guru dan lain-lain. Nah, setelah adanya perkuliahan micro teaching ini, saya menjadi lebih percaya diri pada diri saya untuk mengungkapkan bahwa mengajar itu bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga teori yang dapat kita sampaikan kepada murid kita dengan hal-hal yang baru yang kita dapat dari perkuliahan. Nah, selanjutnya saya akan berbicara tentang kelebihan dan kekurangan saya ketika mengajar. Yang pertama, kelebihan saya itu mudah menangkap dari segi materi yang saya sampaikan dan mudah mengolah ketika saya sedang menyampaikan materi kepada siswa saya. Lalu kelemahan saya itu ada di refleksi diri saya itu kurang yakin dengan apa yang saya ajarkan, lalu kurang yakin pada ucapan saya yang saya ucapkan kepada murid saya itu satu kelemahan. Dan yang kedua, kurangnya percaya diri ketika mengajar. Tapi setelah adanya perkuliahan micro teaching ini, saya semakin berani mengungkapkan apa yang saya ajarkan kepada murid saya, semakin berani unjuk rasa kalau saya ini sebagai guru dan mereka sebagai murid. Mungkin cukup itu sedikit kelebihan dan kekurangan ketika saya mengajar. Untuk umpan balik atau masukan yang dapat saya kembangkan ketika saya dapat masukan dari orang-orang itu, banyaknya yang bilang itu kurang, pokoknya harus pede dalam ketika kamu sudah turun ke lapangan, kamu sudah berani unjuk diri kepada masyarakat, itu kamu harus pede dan kamu harus berani. Kalau kamu pemalu, kamu nggak berani mengungkapkan yang apa ada diri kamu itu, kamu bakal terus di bawah, nggak akan bisa berkembang. Nah, itu yang umpan balik yang saya dapat dari beberapa teman. Lalu hal yang saya tangkap atau hal yang saya dapat dan saya kembangkan itu dari segi masukan itu. Ketika saya mengajar yang awalnya saya ragu-ragu, saya tidak berani mengungkapkan isi materi, saya tidak berani unjuk rasa kepada murid. Nah, itu menjadi salah satu timbal balik atau umpan balik yang saya dapatkan ketika saya mengajar. Hal yang saya dapat dari setelah mengikuti perkuliahan micro teaching ini, yakni saya merasa lebih terarah ketika sedang mengajar di MTS yang saya ajar. Lalu saya tahu beberapa faktor yang tidak perlu diucapkan ketika mengajar. Perkataan, bukan faktor ya, mohon maaf. Perkataan, terus cara kita menyampaikan sebagai guru kepada murid, lalu langkah kita mengajar, serta tujuan dan ranah ketika kita mengajar setelah mengikuti perkuliahan micro teaching ini. Mungkin cukup itu sedikit pelajaran penting yang saya dapat dari perkuliahan micro teaching. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai video selanjutnya.